Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Danaraswari. Saya dari kelas 8E. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu walafzul murakabun mufidu bil wada'i. Wa aqsamu salah satun fi'lun ismun wa harfun ja'a lima'nan. Al-kalamu kalam, walafzul ialah lafaz, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang berfaedah, bil wada'i sesuai dengan dibuatnya. Jadi maksud dari kalam itu adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah sesuai dibuatnya. Itu kalau menurut ulama nahwu. Sedangkan kalau menurut bahasa adalah setiap sesuatu yang memahamkan kita. Contoh kalam menurut bahasa, misalkan kalian sedang di jalan, nah di situ terdapat rambu-rambu lalu lintas, seperti lampu yang merah, kuning, hijau tuh. Itu tuh bisa disebut dengan kalam karena memahamkan kita bahwa kalau misalkan lampu merah itu kita harus berhenti, kalau lampu hijau itu kita jalan. Nah kalau misalkan lampu kuning itu kita harus hati-hati. Itu bisa disebut dengan kalam karena itu bisa memahamkan kita. Nah, kalau misalkan kalam menurut ulama nahwu, contohnya seperti nih, Ali maridun. Ali maridun ini artinya Ali sedang sakit. Kenapa bisa disebut kalam? Karena di sini terdapat lafaz yang tersusun yang berfaedah dan juga membuat kita paham bahwa Ali itu sedang sakit. Nah, jadi itu disebut kalam karena kalimatnya itu berfaedah dan bisa mengerti, membuat kita paham, bisa membuat kita mengerti. Dan arti dari lafaz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Maksudnya itu lafaz itu suara yang mengandung huruf hijaiyah, seperti contoh assalamualaikum, alhamdulillahirrabbilalamin, la ilaha illallah, itu adalah lafaz. Nah, kalau misalkan ada suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah, itu tidak termasuk kalam. Yang tidak termasuk kalam juga kalau misalkan kalian sedang main ke rumah teman kalian. Nah, di rumah teman kalian itu terdapat burung beo. Nah, kan kalau misalkan burung beo itu mengulang ucapan kita. Misalkan kita mengucapkan assalamualaikum. Kita mengucapkan assalamualaikum itu kita yang mengucapkan itu ucapan kita bisa disebut dengan kalam. Namun burung beo itu ucapannya tidak disebut dengan kalam. Karena burung beo itu ngomongnya nggak sadar atau refleks. Apapun yang kita omongin, apapun yang kita ucapin, itu tuh bisa diikutin sama burung beo. Jadi itu tuh bukan kalam karena burung beonya nggak sadar, refleks. Terus juga kalau misalkan kita lagi tidur, terus kita ngigung ngucapin kalimat yang di dalamnya dapat huruf hijaiyah, nah itu tidak disebut dengan kalam karena kita ngomongnya juga nggak sadar, jadinya nggak disebut kalam. Terus kalam itu menggunakan bahasa Arab seperti tadi contohnya alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu disebut dengan kalam. Dan komponen dari kalam itu ada 3. Wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Dan bagian-bagiannya itu ada 3. Isim, fi'il, huruf yang mempunyai makna. Adapun arti dari isim adalah kalimat yang menunjukkan arti sendirinya tidak disertai dengan zaman. Seperti contoh di sini terdapat contoh alhamdu. Alhamdu ini disebut isim karena ini mempunyai arti sendirinya dan tidak disertai dengan zaman. Ini artinya memuji, bukan sedang memuji atau akan memuji atau telah memuji. Jadi di sini nggak ada zamannya, karena itu ini disebut dengan isim.
adapun ciri-ciri isim bisa diketahui. Kalau misalkan di isim itu ada tanwin, ada alif lam, dan ada huruf jar. Jadi kalau misalkan di suatu kata atau kalimat di dalamnya terdapat tanwin, alif lam, dan huruf jar, itu bisa disebut isim atau itu adalah huruf isim. Kalimat isim. Dan yang kedua adalah fi'il. Fi'il adalah kalimat yang memiliki arti sendirinya dan disertai dengan zaman. Kalau ini beda dari isim. Kalau isim tidak disertai dengan zaman, sedangkan kalau fi'il itu disertai dengan zaman. Seperti contoh, ini terdapat contoh yakumu. Yakumu itu dia sedang berdiri. Nah, di sini kan terdapat zaman, sedang berdiri. Ini adalah fi'il mudhari. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Fi'il mudhari, lalu fi'il madhi, dan juga fi'il amar. Nah, mengapa ini disebut fi'il? Karena tadi di sini terdapat zamannya, karena dia sedang berdiri, bukan berdirinya saja. Dan yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan lainnya dan tidak disertai zaman atau waktu. Huruf itu huruf-huruf hijaiyah yang mempunyai makna. Seperti contoh, sini terdapat wawu yang artinya dan, di sini terdapat fa, maka, dan di sini terdapat ka, di sini terdapat pi dengan, dan li untuk. Jadi ini adalah huruf hijaiyah yang di dalamnya terdapat arti tersendirinya. Ini disebut dengan huruf. Bahasan bab kalam yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Maaf bila ada kekurangan kata ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.